Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan rahmatnya kita bisa menyelesaikan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah 2021 tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaatnya besok di kiamat. Amin. Yang saya hormati Bapak Safir bin Al-Bakri selaku dosen pembimbing kelompok 73 KPM DDR 2001 dan juga seluruh teman-temanku seperjuangan KPM DDR 2021 yang saya sayangi. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil program KPM saya. Kemudian saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Nafsia, saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, saya angkatan tahun 2018. Adapun judul dari program pengabdian saya yaitu Penerapan Manajemen Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran untuk Mengembangkan Pendidikan Islam di TPA Al-Fitrah. Selanjutnya, latar belakang pengambilan judul. Yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul tersebut yaitu yang pertama, tidak diberlakukan manajemen dalam tata pengelolaan TPA. Sebagaimana yang kita tahu, manajemen itu sangat penting bagi suatu organisasi agar organisasi tersebut lebih baik dan lebih berkembang lagi. Kemudian yang kedua, kurangnya kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memiliki aset dan potensi yang mendukung. TPA Al-Fitrah memiliki aset dan potensi yang mendukung. Hal tersebut sangat disayangkan apabila pihak TPA belum bisa untuk mengelola dan memanfaatkan aset dan potensi tersebut. Yang selanjutnya adalah lokasi TPA Al-Fitrah. TPA Al-Fitrah ini terletak di Desa Karangmanik, RT 4 RW 2, Kecamatan Bintang 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau biasa disebut dengan Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Mitra yang saya ajak bekerja sama yaitu yang pertama Bapak Kyai Nur Kholis dan Ibu Nyai Uliana selaku pengasuh dan juga pemilik TPA Al-Fitrah. Kemudian ada juga guru pembantu yaitu Ibu Siti Fatimah. Beliau ini mengajar selama weekend biasanya karena beliau mengajar di TK. Jadi kalau beliau ada urusan, beliau absen tidak mengajar di TPA seperti itu. Masalah yang dihadapi, yang pertama, jadwal kurang tertib. Kemudian yang kedua, santri tidak disiplin dalam berangkat. Jadi ada yang berangkat lebih awal, kemudian ada juga yang baru mau sholat asar itu baru datang. Waktu sholat asar baru datang. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang mengawasi santri ketika salat. Hal ini sangat penting karena kebanyakan dari mereka tuh masih TK, belum yang SD juga, ini SD juga ada. Cuman mereka itu masih ya namanya anak-anak rada sulit dibilangnya. Jadi ketika sholat tidak diawasi mereka itu rame. Kemudian yang keempat, halaman selalu kotor. Mungkin karena tidak ada jadwal piket sebelumnya, jadi halaman tidak bisa selalu bersih. Kemudian yang kelima, azan selalu saling menunjuk. Murid santri putra yang sudah bisa azan itu biasanya tidak punya inisiatif untuk saya mau azan sendiri, kayak gitu tidak ada. Saling tunjuk-menunjuk dan akhirnya membuat waktu azan itu menjadi molor. Kemudian yang keenam, kurangnya pengajar. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur. Jadi langkah-langkah apa yang saya lakukan ketika melaksanakan program KPM DDR 2021. Baiklah, jadi program saya itu metode ABC-nya lebih spesifik ke proses appreciative inquiry. Adapun pengertian dari appreciative yaitu mengapresiasi atau menghargai, sedangkan inquiry yaitu mengeksplorasi dan menemukan, bertanya, terbuka untuk melihat berbagai potensi dan kemungkinan baru, potensi apa saja yang dimiliki oleh TPA Al-Fitrah, atau lebih dikenal juga dengan proses menemukan, mencari, menyelidiki secara sistematis, kemudian mempelajarinya. Pada proses appreciative inquiry ini ada tahap-tahap, 4 tahap atau biasa disebut dengan 4D. Yang pertama yaitu discovery. Jadi discovery ini adalah pencarian mendalam tentang hal-hal positif yang dimiliki TPA Al-Fitrah. Kemudian dream atau angan-angan, impian setelah menemukan hal-hal positif di discovery tadi. Yang selanjutnya itu design atau rencana.
rencana yang akan dilakukan. Kemudian terakhir yaitu destiny. Destiny ini adalah proses orang-orang di organisasi tersebut mulai mengimplementasikan desain tadi. Yang selanjutnya yaitu beberapa kesulitan dan cara penanggulangan. Adapun saya mendapat kesulitan itu pada yaitu banyak murid yang masih TK. Kemudian sehingga sangat sulit untuk disuruh pikir ya. Kemudian kurangnya pengajar. Ada 1-2 anak yang masih telat, kemudian banyak murid yang tidak berangkat ketika ada hajatan di sekitar rumahnya. Itu yang selanjutnya, penanggulangannya. Kalau banyak murid yang masih TK ini, mungkin kita bisa menanggulanginya dengan cara membimbingnya. Nah, kita panggil mereka sebelum waktu sholat asar, kemudian kita suruh menyapu untuk yang belum menyapu. Kemudian yang kedua, jika salah satu guru tidak berangkat, kita berusaha untuk menghandle semuanya meski tidak maksimal. Jadi nanti mengajar kelasnya gantian seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk anak yang masih telat diberi sanksi melakukan doa-doa dan surah-surah pendek. Kemudian yang terakhir, guru memberi sanksi menulis 1 muka penuh kemudian dikumpulkan esok harinya. Nah, untuk yang selanjutnya, hal-hal yang mendukung dan memudahkan program. Yang pertama, izin. Tentunya kita harus mendapatkan izin dari tempat yang ingin kita lakukan program. Kemudian sambutan hangat dan juga dukungan dari pengasuh serta beliau ini siap membantu untuk pelaksanaan program. Kemudian yang kedua, adanya prasarana, itu 2 gedung di barat musola. Yang pertama di barat musola, kemudian yang kedua ada di barat rumah pengasuh. Kemudian yang ketiga, santri yang mudah untuk dibimbing, terutama santri Al-Quran. Jadi santri Al-Quran ini mungkin yang lebih patuh untuk menjalankan aturan-aturan ya, mengingat mereka ini sudah lebih mengerti daripada mereka yang masih TK. Untuk yang selanjutnya, hasil program. Alhamdulillah, kelas sudah dibagi menurut tingkatan masing-masing. Pemberian pelajaran sudah menurut apa yang sudah dijadwalkan sejauh ini. Kemudian santri sedikit demi sedikit mulai melaksanakan piket. Ya tidak semuanya, masih ada juga yang tidak piket, tapi alhamdulillahnya itu setiap harinya sudah ada beberapa 1-2 itu yang mulai memiliki kesadaran untuk melakukan piket. Kemudian azan lebih tepat waktu. Yang terakhir untuk kebersihan lingkungan, setiap istirahat guru bersama-sama membersihkan dan membakar sampah. Ini setiap hari. Jadi halaman dan lingkungan menjadi lebih bersih. Kalau untuk yang bagian kelas, bagian dalam gedung, itu adalah tugas utama anak-anak. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.